Suasana sore itu agak mendung. Arga yang baru selesai nganter paket iseng lewat depan kafe kecil di pusat kota. Niatnya cuma numpang lewat. Tapi langkahnya berhenti. Dari balik kaca, dia ngelihat seseorang. Namaku Arga. Usia 29 tahun. Dari luar, hidupku kelihatan mulus-mulus aja. Banyak orang bilang aku anak yang beruntung. Lahir dari keluarga berada, tinggal di rumah besar, punya mobil sendiri, dan bisnis keluarga yang udah stabil sejak dulu. Orang tua aku termasuk pengusaha yang namanya lumayan dikenal di kotaku. Jadi wajar kalau hidupku sering dipandang enak sama orang lain. Tapi, di balik semua itu, aku punya satu masalah besar. Masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan uang atau koneksi. Masalah yang nempel di hati dan bikin aku susah tidur beberapa bulan terakhir ini. Masalahnya adalah, aku masih nggak yakin sama calon istriku sendiri. Namanya Livia. Cewek cantik, anggun, lembut, sopan. Pokoknya tipe ideal buat banyak laki-laki. Kita kenalan lewat teman kantor dulu, dan hubungan kita berjalan hampir 1 tahun. Dari awal, Livia nunjukin perhatian yang tulus. Dia nggak banyak nuntut, selalu support kerjaanku, dan kelihatan care banget. Tapi justru itu yang bikin aku makin bingung. Aku nggak tahu apakah perhatiannya benar-benar tulus, atau dia cuma pinter bersikap manis karena tahu aku anak orang kaya. Jujur, aku udah pernah disakitin sebelumnya. Pernah sayang sama cewek, udah sempat mikir serius, bahkan udah kenalin ke keluarga. Tapi ujung-ujungnya, dia ninggalin aku begitu tahu aku nggak mau transfer uang buat lunasin utangnya yang katanya mendesak banget. Setelah itu, baru kebongkar kalau selama ini dia deketin aku cuman karena uang. Sakitnya, nggak main-main. Kayak ditampar sama kenyataan yang pahit banget. Sejak kejadian itu, aku jadi susah percaya sama perempuan. Setiap kali deket sama cewek, pikiranku selalu dibayangin hal yang sama. Dia beneran suka aku, atau suka uangku. Termasuk sekarang, sama Livia. Bukannya aku curiga atau gimana ya, tapi rasa trauma itu emang gak gampang hilang. Apalagi hubungan kami udah mulai serius. Keluargaku pun udah tahu soal Livia. Bahkan ibuku pernah bilang, dia kelihatan cocok sama kamu. Lembut, sopan, beda dari yang sebelumnya. Dan aku pun, sejujurnya, udah mikir ke arah yang lebih jauh. Tapi setiap kali aku mau ngelangkah lebih serius, ada satu suara kecil di dalam hati yang terus nanya hal yang sama. Apa dia bakal tetap sama kamu kalau kamu nggak punya apa-apa? Akhirnya suatu malam, pas lagi duduk sendirian di balkon kamar, sambil ngopi, aku nekat bikin keputusan yang mungkin dibilang konyol buat sebagian orang. Aku mau nguji Livia. Aku mau tahu siapa dia yang sebenarnya. Bukan waktu dia lagi digelari calon istri pengusaha, tapi waktu aku jadi cowok, biasa-biasa aja, bahkan cenderung pas-pasan. Aku mau tahu, apakah rasa sayangnya tetap sama kalau aku nggak bawa embel-embel anak orang kaya. Besoknya, aku mulai rancang rencana kecil itu. Aku ngomong ke keluarga, terutama ke ayah, soal keputusanku ini. Kaget? Tentu. Tapi setelah aku jelasin semuanya, ayahku cuma senyum dan bilang, kalau kamu yakin, lakukan. Tapi kamu juga harus siap kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Aku mulai dengan resign dari kantor cabang yang dikelola keluarga. Aku bilang ke tim bahwa aku mau coba jalan sendiri, eksplorasi di luar zona nyaman. Mereka nggak tahu kalau semua itu bagian dari rencana. Aku juga mulai kosongin akun sosial media. Semua postingan yang kelihatan, wah, aku hapus. Foto liburan ke luar negeri, mobil baru, makan di restoran mewah, semua lenyap. Aku mulai bangun image baru. Harga yang sederhana, biasa aja, dan hidup serba cukup. Aku juga cari tempat tinggal baru. Aku pindah ke kos kecil di daerah pinggiran. Tempatnya sempit, dindingnya tipis, dan kamar mandinya di luar. Tapi justru itu yang aku cari. Aku mau ngerasain gimana jadi orang biasa, tanpa fasilitas yang selama ini nempel terus sama aku. Buat kerjaan, aku daftar jadi kurir freelance. Pakai motor bebek lama yang sebelumnya udah lama nggak dipakai. Aku bener-bener hidup kayak orang yang baru mulai dari nol. Nggak ada sopir pribadi, nggak ada asisten, nggak ada fasilitas.
Cuman aku, motor tua, dan jalanan. Pas hari pertama aku mulai kerja, rasanya campur aduk. Antara malu, gugup, tapi juga penasaran. Aku belum kasih tahu Livia soal ini. Aku masih nunggu waktu yang pas. Tapi hatiku terus nyiapin diri. Kalau nanti dia tahu dan langsung pergi, ya berarti udah jelas jawabannya. Tapi kalau dia tetap di sampingku, mungkin dia memang tulus. Beberapa hari aku jalani hidup baruku. Rasanya asing, tapi juga menenangkan. Aku mulai belajar banyak hal dari orang-orang yang hidupnya jauh dari kata enak. Mereka kerja keras tiap hari, nggak pernah ngeluh, dan tetap bisa senyum. Aku jadi sadar, selama ini aku terlalu nyaman di zona privilege. Dan di sisi lain, aku juga mulai ngerasain Livia mungkin akan ngerasa aneh banget lihat perubahan hidupku. Akhirnya, setelah hampir seminggu, aku mutusin buat ketemuan sama Livia. Aku ajak dia ketemu di warung kopi kecil, jauh dari kafe-kafe mewah tempat biasa kita ngopi. Awalnya dia agak bingung, tapi tetap datang. Waktu dia duduk di depanku, aku langsung deg-degan. Mungkin ini lebih menegangkan dari wawancara kerja. Aku mulai ceritain semuanya, tapi bukan soal ini ujian. Aku bilang, bisnis keluarga lagi kena, masalah besar. Semua aset dilepas, dan sekarang aku kerja serabutan buat hidupin diri sendiri. Reaksinya, dia diam. Lama. Mukanya datar, tapi aku tahu pikirannya muter cepat. Aku bisa lihat dari cara dia ngelirik bawah, ngeremas tangan, dan sesekali menarik napas dalam-dalam. Tapi akhirnya dia jawab, "Yang penting kamu sehat, Mas. Uang bisa dicari." Kalimat itu ngena banget. Tapi entah kenapa, aku masih belum sepenuhnya lega. Karena aku tahu, di awal-awal semua orang masih bisa jaga sikap. Tapi kalau ini terus berlanjut, kalau hidupku yang sekarang beneran jadi kenyataan, apakah dia masih akan tetap sama? Dalam hati, aku berharap dia kuat. Tapi otakku juga terus mengingatkan, jangan terlalu yakin dulu. Karena cinta sejati baru bisa kelihatan saat semua yang glamor hilang. Dan sejak hari itu, hidup baruku bersama rencana gila ini resmi dimulai. Hari-hari setelah pertemuan itu, aku dan Livia tetap komunikasi. Tapi aku mulai ngerasain perubahannya. Intensitas chatnya mulai berkurang. Dulu, dia yang paling sering ngucapin selamat pagi lebih dulu. Sekarang kadang nggak bales sampai sore. Dulu dia yang selalu ngajak ketemu. Sekarang aku yang harus terus usaha ngajak duluan. Tapi aku masih bisa maklumi. Mungkin dia butuh waktu buat menyesuaikan. Mungkin dia lagi bingung juga sama keadaanku yang berubah drastis. Sampai suatu hari, aku ngajak dia ketemu lagi. Kali ini aku jemput dia pakai motorku yang udah tua. Sebelumnya, tiap kali jalan, aku selalu bawa mobil pribadi. Tapi sekarang, dia harus duduk di jok belakang motor bebek yang suaranya udah cempreng dan gasnya suka nyangkut. Waktu dia naik ke motor, aku ngeliat tangannya ragu. Kayak nggak biasa pegang jaket lusuh. Wajahnya juga sedikit canggung. Tapi dia tetap naik, meski tanpa banyak ngomong. Kita makan di warteg deket stasiun. Aku pesen nasi, telur dadar, sambel, dan teh manis. Dia cuma pesen nasi dan tempe goreng. Biasanya, dia yang paling semangat nyobain makanan, sekarang cuma diem sambil mainin sendok. Aku tahu ini semua nggak gampang, Liv. Tapi aku nggak mau nyerah. Aku bakal usaha. Aku yakin bisa bangkit lagi. Tapi aku juga nggak mau bangkit sendirian. Ucapku sambil nyoba ngelihat matanya. Dia ngangguk pelan. Tapi matanya tetap nggak bisa bohong. Ada sesuatu yang berubah. Dan malam itu, pas aku anterin dia pulang, dia nggak minta peluk seperti biasanya. Nggak ada pegangan tangan, nggak ada senyum hangat. Cuman pamit cepat dan masuk ke dalam rumah tanpa banyak kata. Aku duduk di atas motor cukup lama. Dingin malam mulai terasa, tapi aku nggak peduli. Aku cuma mikir, apa dia mulai goyah? Atau aku yang terlalu berharap banyak? Beberapa hari setelahnya, dia mulai susah dihubungi. Chat dibales lama, kadang cuma dibaca doang. Aku pernah iseng cek story Instagramnya dari akun lain, dan aku lihat dia lagi nongkrong di kafe mewah sama temen-temennya. Pakaiannya rapi, senyumnya cerah, seolah nggak ada beban.
Sementara aku masih duduk di pojokan kos, makan mie rebus sambil mikirin dia. Aku nggak langsung nyimpulin apa-apa, tapi hatiku mulai nyesek. Kalau dia beneran ninggalin, ya itu hak dia. Aku juga sadar, nggak semua orang siap hidup susah. Tapi aku pengen tahu, seberapa jauh dia mau bertahan. Seberapa tulus kalimat uang bisa dicari itu sebenarnya. Sampai akhirnya, malam minggu datang. Biasanya, itu hari kita ngabisin waktu bareng. Tapi malam itu, Livia nggak ngabarin sama sekali. Aku coba telepon, nggak diangkat. Aku coba WA, cuma centang 2 abu-abu. Dan malam itu juga, aku ngerasa, mungkin ini titik baliknya. Aku rebahan di kasur tipis kamar kos, lampu dimatiin, cuma cahaya dari luar jendela yang masuk. Di tengah sunyi malam, aku sadar, ini semua bukan cuma ujian buat Livia. Ini juga ujian buat diriku sendiri. Apakah aku masih bisa percaya lagi sama cinta yang katanya tulus? Atau semua itu cuma dongeng yang cocok buat film drama? Aku belum tahu jawabannya. Tapi yang pasti, aku udah mulai lihat tanda-tanda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mulai rencana ini, aku mulai bertanya dalam hati, apa aku siap kehilangan? Hari-hari terus berjalan. Udah masuk minggu kelima, sejak aku memutuskan buat hidup beda. Aku tetap kerja jadi kurir motor online, tetap tinggal di kamar kos sempit, yang tiap malam bisa dengar suara TV dari kamar sebelah. Kadang nasi dan telur jadi menu mewah, sisanya mie instan, atau roti tawar dikasih air putih biar kenyang. Tapi anehnya, aku mulai bisa nikmatin hidup seperti ini. Mungkin karena semuanya aku lakuin dengan sadar. Ini pilihanku. Aku lagi nyoba ngerti gimana rasanya jadi aku tanpa embel-embel harta. Dan Livia, dia masih datang. Tapi mulai kelihatan hal-hal kecil yang berubah. Awalnya dia tetap semangat nyamperin aku. Kita jalan kaki ke taman, duduk di bangku sambil makan cilok atau roti bakar, ketawa-ketawa meski sederhana. Tapi lama-lama, ekspresi dia mulai beda. Senyum yang dulu selalu tulus, sekarang agak dipaksain. Kata-kata manisnya mulai dikit. Dan makin sering, dia mulai ngeluh. Mas, kamu beneran mau kerja nganter paket terus? Tanyanya waktu itu sambil jalan kaki pulang dari warung kopi. Aku diam sebentar, terus jawab sambil senyum. Yang penting halal dulu, Liv. Aku nggak malu kok. Dia narik napas panjang, terus jalan lagi. Tapi dari raut mukanya, aku bisa baca. Dia nggak puas sama jawabanku. Beberapa hari setelah itu, dia mulai sering ngeluh soal hal-hal kecil. Mas, jaket, kamu udah bulukan banget. Masa iya nggak bisa beli yang baru? Mas, kamu tuh nggak bosen ya makan warteg mulu? Aku kangen makan steak. Mas, teman-teman aku nanyain, kamu tuh beneran kerja apa sekarang? Aku berusaha sabar. Aku tahu, Livia itu dari keluarga yang juga cukup berada. Meski nggak sekaya keluargaku dulu, dia terbiasa hidup nyaman. Tapi di sisi lain, aku juga jadi mikir, kalau dari awal dia tahu hidupku kayak gini, apa dia bakal tetap milih aku? Malam itu, aku duduk di kamar kos, sambil buka HP dan lihat foto-foto lama. Foto waktu kita masih sering dinner di restoran, liburan, ke Bali, nonton konser. Livia selalu senyum lebar, matanya berbinar. Tapi sekarang, setiap kali kita ketemu, kayak ada beban di pundaknya. Tapi aku nggak nyerah. Aku masih terus usaha bikin dia nyaman. Aku tabung sedikit-sedikit dari sisa gajiku, sampai akhirnya cukup buat ajak dia dinner di tempat yang agak lebih bagus dari warteg. Bukan restoran mahal, tapi setidaknya bersih dan ada AC. Waktu aku ajak dia ke sana, dia kelihatan senang. Tapi ada satu momen yang bikin aku diam. Mas, aku bersyukur kamu ngajak ke tempat kayak gini lagi. Rasanya kayak dulu. Aku cuma senyum. Tapi dalam hati, aku bertanya, kalau hidup kayak dulu lagi, baru kamu senang? Malam itu, aku mikirin hal yang sama berulang-ulang. Dan paginya, kejadian yang cukup nyentak hatiku terjadi. Aku lagi nganter paket ke daerah apartemen elit. Pas turun dari motor, aku lihat Livia lagi berdiri di lobi, ngobrol sama seorang cowok pakai jas.
Aku nggak langsung samperin. Aku berdiri agak jauh, pura-pura sibuk nyari nama penerima paket. Tapi aku perhatiin ekspresi mereka. Cowok itu senyum, dan Livia juga kelihatan nyaman. Aku nggak mau langsung nuduh. Bisa aja itu teman kantornya. Tapi tetap aja, hati ini nggak bisa bohong. Ada rasa cemburu, rasa was-was, dan yang paling dominan, rasa takut kehilangan. Besoknya, aku tanya dia langsung. Lev, kemarin kamu di apartemen Green Avenue ya? Dia kaget. Loh, kok tahu? Aku lagi nganter paket di sana. Aku lihat kamu sama cowok. Dia diam beberapa detik, terus jawab dengan nada defensif. Itu teman kuliah aku. Dia ngajak ketemu, ngobrolin soal proyek kerjaan. Gak ada apa-apa, Mas. Aku ngangguk. Tapi rasa gak percaya tetap ada. Bukan karena aku gak mau percaya, tapi karena dari caranya jawab, aku ngerasa dia mulai gak nyaman ditanya soal hal-hal kayak gini. Dan hari-hari berikutnya, makin kelihatan. Dia mulai jarang balas chat. Kadang baru balas malam. Itu pun cuman, maaf ketiduran, atau baru pulang, capek banget. Aku coba tahan. Tapi makin lama, aku makin ragu. Apa aku keterlaluan? Apa aku salah ngetes dia sejauh ini? Tapi kalau aku nggak lakuin ini, aku nggak pernah tahu gimana isi hatinya yang sebenarnya. Sampai suatu sore, Livia datang ke kosan. Bawa 2 kantong plastik berisi makanan dan minuman. Aku senang banget, dia masih ingat makanan kesukaanku. Kita makan bareng, di kamar, duduk di lantai karena emang nggak ada meja. Tapi pas selesai makan, dia tiba-tiba ngomong pelan. Mas, aku capek. Aku langsung berhenti gerak. Capek kenapa? Dia nggak langsung jawab. Matanya lihat ke bawah, suaranya pelan. Capek nahan semua ini. Aku nggak mau jadi cewek matre, Mas. Tapi aku juga nggak siap hidup kayak gini terus. Aku diem. Rasanya dada aku sesak. Tapi aku biarin dia ngomong. Aku sayang kamu, Mas. Tapi aku juga punya mimpi. Aku pengen punya hidup yang jelas. Aku pengen nikah, punya rumah, punya anak, hidup stabil. Bukan terus-terusan mikirin uang tiap hari. Aku tarik napas panjang. Aku ngerti, Liv. Aku nggak marah. Dia lihat aku, matanya agak berkaca. Aku cuma pengen tahu, sampai kapan kamu kayak gini? Dan di situ aku sadar, mungkin ini batasnya. Mungkin ini titik di mana semua ujiannya nyentuh garis merah. Tapi aku juga sadar, ini bukan soal dia salah atau aku yang benar. Ini soal realita. Gak semua orang siap jalan bareng dalam ketidakpastian. Dan gak semua cinta cukup kuat buat bertahan tanpa kenyamanan. Malam itu, Livia pamit lebih cepat dari biasanya. Gak ada pelukan. Cuma senyum tipis dan kata-kata, jaga diri ya, Mas. Aku berdiri di depan kos cukup lama, liatin punggungnya sampai dia menghilang di ujung gang. Dan kali ini, aku gak yakin dia bakal balik lagi. Hari demi hari berlalu. Udah masuk bulan kedua sejak aku mulai hidup dengan identitas baruku. Bukan lagi Arga anak pengusaha sukses, tapi Arga si kurir motor yang tinggal di kamar kos kecil ukuran 3x3 meter, temboknya lembab, dan kalau hujan, bocor di pojokan. Aku pikir, kalau aku udah sampai sejauh ini, Livia pasti bisa lihat niatku. Tapi ternyata, masalah bukan cuma soal aku dan dia. Satu sore, aku lagi duduk di pinggir trotoar nunggu orderan sambil iseng buka Instagram. Di Explore muncul foto Livia bareng sahabat-sahabatnya. Mereka makan di kafe mewah, semua senyum-senyum, tampil cantik dan glowing. Livia di tengah. Tapi senyumnya, entah kenapa kelihatan agak kosong. Malamnya aku ditelepon Andre, teman lamaku dari SMA yang kebetulan kenal juga sama Livia. Suaranya berat, serius. Gak, gue mau ngomong tapi lu jangan tersinggung ya. Aku langsung duduk tegak di atas kasur tipis kosanku. Ngomong aja, Andre. Santai. Dia narik napas panjang lewat telepon. Gua denger Livia cerita ke sahabat-sahabatnya soal lu. Maksudnya, cerita keadaan lu sekarang. Terus? Tanyaku, pelan. Ya, sahabatnya itu bilang gini. Ngapain sih lu nungguin cowok kayak dia? Gak ada masa depan, Liv. Ganteng doang gak cukup. Aku diem.
Sumpah, waktu itu rasanya kayak ditonjok pelan-pelan tapi berulang kali. Bukan cuma karena kalimat itu nyelekit, tapi karena ternyata cerita kami bukan cuma milik kami berdua lagi. Udah jadi bahan omongan. Andre lanjut, gua nggak tahu Livia dengerin omongan itu atau enggak, tapi gua pikir lu harus tahu. Thanks, Andre. Gua ngerti maksud lu. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Bukan karena sakit hati, tapi karena aku makin bingung. Apakah ini semua ujian yang pantas aku jalani? Atau aku terlalu maksa ngetes seseorang yang mungkin sebenarnya udah cukup jelas jawabannya? Besoknya, Livia datang ke kosanku. Wajahnya agak pucat, mungkin kecapekan, atau mungkin banyak pikiran. Aku siapin 2 gelas air putih dingin dan roti bakar dari warung bawah. Bukan sajian istimewa, tapi yang terbaik yang bisa aku kasih saat ini. Dia duduk di ujung kasur pelan-pelan mulai buka obrolan. Mas, aku capek. Aku lihat wajahnya dan jawab pelan. Capek kerja atau capek sama aku? Dia senyum kecil, senyum yang gak ada cahayanya. Dua-duanya kali. Ya, aku diem. Gak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku cerita ke kamu ya. Aku dengerin omongan teman-teman aku. Lanjutnya. Mereka bilang aku bodoh kalau tetap sama kamu. Katanya, aku cantik, punya kerjaan, bisa dapat cowok yang lebih mapan. Mereka nggak tahu kamu siapa dulunya. Yang mereka tahu cuma kamu sekarang. Aku menunduk, nggak bisa nyalahin mereka juga. Dia melanjutkan. Salah satu sahabat aku, yang udah aku anggap kayak saudara sendiri, bilang langsung ke muka aku. Liv, lu pikir cinta doang cukup? Hidup tuh butuh uang juga. Masa lu mau capek-capek kerja terus, sementara cowok lo nganter paket? Aku nggak tahu harus ketawa atau sedih dengernya. Di satu sisi, aku salut Livia masih berani cerita jujur. Tapi di sisi lain, aku mulai sadar kalau cobaan ini bukan cuma buat dia, tapi juga buat lingkungan dia. Kalau kamu udah nggak yakin, kataku akhirnya, nggak apa-apa, Liv. Aku ngerti. Aku nggak mau kamu jalanin hubungan ini setengah hati. Dia mandang aku lama. Matanya nggak berkaca-kaca, tapi juga nggak berbinar. Kayak kosong. Lalu dia ketawa kecil, hambar banget. Aku nggak setega itu, Mas. Lalu kita diam. Cuman suara kipas angin rusak yang berisik muter, dan sesekali suara motor lewat dari luar kosan. Sebenarnya, aku pengen banget bilang ke dia siapa aku sebenarnya. Bahwa semua ini cuman ujian, pura-pura, eksperimen rasa. Tapi mulutku nggak bisa buka, karena aku takut. Kalau ternyata jawabannya bukan yang aku harapkan. Malam itu, dia pulang lebih cepat. Cuma pamit dengan suara pelan. Gak ada pelukan, gak ada genggaman tangan. Hanya tatapan kosong dan senyum datar. Dan waktu pintu kamar kos tertutup pelan di belakangnya, aku tahu, malam ini bakal jadi malam panjang. Aku baring di kasur, lampu dimatikan, dan suara dari kamar sebelah nyetel sinetron yang volumenya kelewat kenceng. Tapi semua itu kayak bisu di telingaku. Yang ramai malah pikiran sendiri. Apa aku jahat? Apa aku terlalu egois sampai harus nyeret perempuan yang aku sayang ke ujian berat kayak gini? Aku scroll chat lama kami di HP. Waktu dia kirim selfie pakai daster dan nulis. Aku kangen. Waktu dia nyemangatin aku kerja. Waktu dia bilang, kamu adalah tempat pulang paling nyaman buat aku. Tapi semua itu terjadi waktu aku masih Arga yang punya mobil, makan di restoran, dan bisa traktir dia belanja tanpa mikir 2 kali. Sekarang aku Arga yang nganter paket sampai malam, bajunya bau keringat, dan cuma bisa ajak Livia makan roti bakar sambil ngelus perut yang masih lapar. Besoknya aku coba telepon dia. Nggak diangkat. Aku coba kirim chat. Cuma dibaca. Sampai 2 hari nggak ada kabar. Dan di hari ketiga, aku dapat kabar baru dari Andre lagi. Nggak, gua nggak mau lu sakit hati. Tapi Livia jalan bareng cowok yang sama kayak waktu itu di apartemen. Gua lihat sendiri tadi siang. Aku cuma bales. Oke, thanks Andre. Dan malam itu, aku rebahan di kasur, lampu mati, mata melek terus. Nggak nangis, tapi rasanya sesak. Karena aku mulai sadar mungkin batas sabarnya Livia udah habis. Dan kalau itu benar, aku harus siap kehilangan. Hari-hari setelah itu rasanya makin aneh. Livia masih sesekali datang,
Tapi sikapnya beda. Dia nggak sehangat dulu. Senyumnya nggak semanis biasanya, dan kata-katanya terasa hambar. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin dia cuma lagi capek. Mungkin kerjaan lagi numpuk. Tapi semakin aku mikir, semakin gak bisa aku bohongi perasaan sendiri. Satu kali aku ngajak dia ketemu di warung langganan deket kosanku, tempat yang dulu sering kita datangi. Tapi dia nolak. Mas, aku pengen banget makan di tempat yang enak, dikit. Gimana kalau di kafe yang baru buka itu loh, yang di atas rooftop mall? Aku jawab pelan, wah, Liv, aku belum bisa ke sana deh. Duit bulan ini pas-pasan banget. Maaf ya. Dia langsung diem. Dari nadanya, aku tahu dia kecewa. Tapi bukan kecewa karena nggak bisa ketemu, melainkan kecewa karena tempat yang aku tawarin nggak sesuai ekspektasinya. Ya udah deh, lain kali aja. Katanya cepat, sebelum nutup telepon. Setelah itu, dia mulai sering ngilang. Chatku dibalas lama. Teleponku nggak diangkat. Alasannya selalu sama. Sibuk, lembur, capek kerja. Tapi hati kecilku bilang, ada yang gak beres, aku mulai gelisah. Pengen banget percaya kalau semuanya baik-baik aja. Tapi intuisi itu keras kepala. Dia muncul terus di kepala. Dan akhirnya, hari itu datang. Waktu itu hari Minggu sore. Aku lagi keliling nganter paket, dan pas lewat sebuah kafe kecil di pusat kota, aku lihat siluet yang sangat aku kenal. Aku pelanin motorku, parkir beberapa meter dari sana. Aku berdiri di balik tiang lampu jalan, memperhatikan dari kejauhan. Mataku nggak salah. Itu Livia. Dia duduk di meja paling pojok, bareng seorang cowok. Bukan cuma duduk biasa, tapi mereka kelihatan deket banget. Livia senyum-senyum sambil sesekali nyentuh lengan cowok itu. Cowoknya juga kayak nyaman banget di situ. Ngelihat mereka, dada aku langsung sesak. Bukan karena aku cemburu, meskipun iya, aku cemburu banget. Tapi lebih karena aku ngerasa gagal. Gagal jadi laki-laki yang bisa bikin perempuan yang aku cintai bertahan. Dan lebih dari itu, aku gagal dalam ujian ini. Ujian yang aku buat sendiri. Aku berdiri lama di situ, berharap mereka bakal bubar. Dan aku bisa percaya itu cuma pertemanan biasa. Tapi semakin aku lihat, semakin jelas kalau ini bukan sekedar temen. Ini lebih dari itu. Aku balik ke motor, naik pelan-pelan, dan pergi tanpa arah. Ngelewatin jalanan yang udah aku hafal luar kepala. Tapi malam itu semuanya terasa asing. Lampu, jalanan redup, angin malam nusuk kulit, dan suara kota seolah nyindir aku yang lagi hancur. Sampai di kamar kos, aku duduk di lantai. Nggak nyalain lampu. HP masih di tangan tapi nggak aku buka. Aku cuma duduk di sana, diem, sambil dengar suara kipas angin yang makin lama makin berisik. Aku tahu aku bisa langsung konfrontasi Livia. Nanya dia, siapa cowok itu? Kenapa dia kayak gitu? Tapi apa gunanya? Bukankah aku sendiri yang bikin ujian? Ini? Bukankah aku yang ngelakuin ini demi tahu siapa dia sebenarnya? Aku buka galeri HP, lihat foto-foto lama kami. Foto waktu makan soto di pinggir jalan, waktu dia ketawa karena kena sambal pedes, waktu dia mandang aku kayak aku satu-satunya orang di dunia ini. Tapi sekarang semua itu kayak mimpi. Dan mungkin emang cuman mimpi. Keesokan harinya, aku tetap kerja kayak biasa. Nganter paket, berhenti buat beli nasi bungkus, minum air putih dari botol isi ulang. Tapi senyumku palsu. Setiap kali ada notifikasi HP, aku berharap itu dari Livia. Tapi nggak ada. Dia nggak ngabarin sama sekali. Seakan-akan kejadian kemarin itu bukan apa-apa. Malamnya, aku coba hubungi dia. Nggak diangkat. Aku kirim chat pendek. Kita bisa ketemu nggak, Liv? Aku pengen ngobrol bentar aja. Pesan itu centang 2, tapi nggak dibales. Aku tunggu sejam, 2 jam, sampai akhirnya HP-ku mati karena lobat. Dan aku malah lega. Setidaknya malam itu aku bisa tidur tanpa harapan palsu. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya dapat kabar baru dari Andre. Gak, lo sabar ya. Tapi gue dapet info. Cowok yang sama yang gue lihat bareng Livia itu ternyata mantannya dulu. Mereka sempat deket pas kuliah. Sekarang sih belum resmi jadian lagi, tapi kayaknya intens banget. Aku diem. Rasanya kayak
Luka lama dibuka lagi. Tapi anehnya aku nggak marah. Nggak nangis juga, aku malah ngerasa tenang. Mungkin karena akhirnya semua pertanyaan yang ada di kepalaku udah punya jawaban. Livia udah berubah. Dan aku tahu, bukan karena dia jahat. Mungkin dia cuma manusia biasa. Sama kayak aku, yang punya batas sabar. Tapi setidaknya, dari semua ini, aku belajar satu hal penting. Cinta yang tulus nggak akan pernah butuh topeng. Dan kalau harus berpura-pura demi tahu isi hati seseorang, mungkin itu bukan cinta yang sebenarnya. Aku duduk sendiri di balkon kos. Malam itu langit mendung, angin agak kencang, dan suara azan maghrib dari kejauhan bikin hati agak tenang. Aku tarik napas panjang. Besok, mungkin saatnya aku kembali jadi Arga yang sebenarnya. Tapi bukan untuk balas dendam. Bukan juga untuk nyombong. Tapi untuk nutup cerita ini dengan hati yang utuh, meskipun gak bersama. Pagi itu, langit mendung. Bukan cuma di luar, tapi juga di dalam hati. Aku gak tidur nyenyak semalam. Kebayang terus wajah Livia yang duduk bareng cowok itu di kafe. Senyumannya, cara dia ketawa. Bukan ke aku, tapi ke orang lain. Rasanya nyesek. Tapi justru karena itu, aku mutusin buat ketemu. Gak bisa lagi digantungin. Aku kirim pesan ke Livia pagi-pagi. Bisa ketemu bentar, Liv? Aku ada yang pengen dibicarain. Butuh waktu 3 jam sampai akhirnya dia bales. Oke, sore ini ya, jam 5. Di taman yang biasa. Aku datang lebih awal, duduk di bangku kayu dekat danau buatan, tempat kami dulu sering ngobrol. Dulu, Livia pernah bilang suka suasana tenang di sini. Tapi hari ini, rasanya heningnya nyakitin. Daun-daun gugur, langit kelabu, dan angin sore bikin suasana tambah berat. Beberapa menit kemudian Livia datang. Masih dengan wajah cantiknya, masih dengan senyum kecil di bibirnya. Tapi entah kenapa, senyum itu nggak lagi ngasih rasa nyaman. Maaf telat, katanya sambil duduk di sampingku. Nggak apa-apa, jawabku pendek. Kami diam sejenak. Canggung. Livia buka tasnya, ngeluarin botol minum, lalu minum sedikit. Aku nggak lepasin pandanganku darinya. Dalam hati, aku berharap semua ini cuma salah paham. Tapi aku tahu, aku nggak bisa terus ngelawan kenyataan. Liv, kataku pelan. Aku cuma mau nanya satu hal. Jawab jujur ya. Dia ngangguk. Kamu masih yakin sama hubungan ini? Livia nggak langsung jawab. Dia narik napas panjang, matanya nunduk. Tangannya mainin tutup botol minum itu. Seperti lagi nyari keberanian buat ngomong. Aku sayang kamu, Mas. Katanya akhirnya, pelan. Beneran, aku sayang kamu, tapi aku juga manusia. Aku diem, nunggu kelanjutannya. Aku pengen punya masa depan yang jelas. Aku capek hidup susah. Capek pura-pura kuat. Capek ngeliat temen-temenku nikah sama laki-laki mapan, punya rumah, mobil, kehidupan layak. Sementara aku harus nahan lapar demi bisa tetap ketemu kamu di warung sederhana. Aku nutup mata sesaat. Kata-katanya tajam. Tapi aku paham. Gak semua orang bisa kuat hidup di tengah keterbatasan. Apalagi kalau sebelumnya udah pernah ngerasain enaknya jadi pacar orang kaya. Aku tahu kamu kerja keras, Mas. Aku tahu kamu gak pemalas. Tapi, aku juga punya mimpi. Aku pengen ngerasain hidup nyaman. Aku pengen punya suami yang bisa ngasih rasa aman. Dan aku takut nggak bisa dapet itu kalau kita terus kayak gini. Jujur, aku udah nyiapin diri buat jawaban ini. Tapi pas denger langsung dari mulutnya, tetap aja rasanya kayak ditonjok dari arah yang nggak kelihatan. Jadi, kamu udah nggak yakin? Tanyaku datar. Dia nggak jawab. Tapi ekspresi wajahnya cukup jadi jawaban. Aku senyum tipis. Makasih udah jujur. Setidaknya sekarang aku tahu. Kamu lebih pilih stabilitas dibanding perjuangan bareng-bareng dari nol. Livia langsung nunduk. Suaranya pelan banget waktu dia jawab, maaf ya Mas, aku nggak bermaksud nyakitin. Nggak apa-apa, potongku cepat. Malah aku yang harusnya minta maaf. Karena selama ini, aku juga bohong. Dia langsung nengok. Maksudnya? Aku diam beberapa detik. Mikir, ini saatnya atau belum?
Tapi kayaknya nggak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang. Semua yang kamu tahu selama 2 bulan terakhir ini bukan sepenuhnya nyata. Keningnya berkerut. Apa maksudmu? Aku pura-pura miskin, Liv. Aku sengaja ninggalin kehidupan lamaku, ngekos, kerja kurir online. Semua itu cuma buat nguji kamu. Wajahnya pucat seketika. Matanya membesar, kayak nggak percaya. Kamu? Serius? Aku ngangguk pelan. Aku cuma pengen tahu, kamu sayang sama aku karena aku, atau karena yang aku punya. Dia langsung berdiri, bingung. Kamu ngetes aku? Iya, jawabku jujur. Karena aku trauma. Pernah disakitin cewek yang cuma manfaatin hartaku. Aku takut itu kejadian lagi. Dia mundur 1 langkah. Wajahnya campur aduk antara marah, kaget, dan kecewa. Mas, itu nggak adil. Kamu mainin perasaan orang. Kamu bikin aku ngerasa bersalah, terus karena nggak bisa nerima keadaanmu. Padahal semua itu cuma pura-pura. Aku berdiri juga. Dan kamu juga nggak adil, Liv. Karena kamu nggak bisa nerima aku saat aku nggak punya apa-apa. Kamu mau aku saat aku punya segalanya. Tapi waktu semua, itu aku sembunyikan. Kamu mulai ninggalin. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma berdiri di situ, nangis. Aku nggak nyalahin kamu sepenuhnya, lanjutku. Karena pada akhirnya, ini semua memang keputusan aku. Dan aku harus tanggung risikonya. Tapi setidaknya, sekarang semuanya udah jelas. Kamu tahu kenyataan, dan aku juga tahu isi hatimu. Beberapa detik kami sama-sama diam. Lalu aku jalan pelan ninggalin taman itu. Gak lihat ke belakang, gak nyari reaksi dia. Karena aku tahu, kalau aku nengok, mungkin aku bakal lemah lagi. Perasaan di dada campur aduk. Sedih, kecewa, marah, tapi juga lega. Karena akhirnya, babak ujian ini selesai. Dan aku bisa melangkah lagi tanpa kebohongan. Tanpa ragu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidur nyenyak. Bukan karena bahagia, tapi karena tenang. Karena meskipun akhirnya bukan seperti yang aku harapkan, setidaknya aku tahu kebenarannya. Dan itu cukup untuk aku mulai lembaran baru. Setelah pertemuan sore itu di taman, aku nggak banyak omong. Aku cuma bilang ke Livia, aku butuh waktu sendiri. Dia cuma angguk. Nggak ada air mata, nggak ada pelukan perpisahan. Hening. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu dia juga lelah. Malam itu, aku pulang ke kosanku, duduk di lantai kamar sempit, senderan ke dinding, sambil mandangin motor tuaku yang terparkir dari jendela. Rasanya aneh, nggak marah, tapi juga nggak tenang, kayak kosong. Besok paginya, aku beresin barang. Nggak banyak, cuma 1 koper dan tas ransel. Barang-barangku selama penyamaran ini bisa dihitung jari. Aku keluar dari kosan, ngasih kunci ke ibu kos sambil senyum kecil. Terima kasih, Bu, udah mau nerima saya selama ini. Ibu kos cuma senyum. Semoga sukses ya, Mas Arga. Setelah itu, aku naik taksi, langsung ke rumah asliku. Rumah besar 2 lantai di pinggiran kota yang selama 2 bulan ini aku tinggalkan. Begitu gerbang otomatis terbuka, aku disambut sama taman rapi dan penjaga rumah yang langsung lari ke arahku. Mas Arga, akhirnya pulang juga. Serunya. Aku cuma angguk dan senyum. Rasanya canggung. Kayak pulang dari dunia lain. Masuk ke dalam, aku duduk di ruang tamu. Sofa empuk, AC dingin, semua tampak mewah seperti biasa. Tapi rasanya asing. 2 bulan hidup, seadanya bikin aku lebih peka. Rumah ini terlalu besar buat aku sendirian. Hampa. Hari-hari berikutnya, aku mulai balikin semuanya seperti semula. Aku aktifin lagi nomor lama, ambil mobilku dari garasi, dan mulai datang ke kantor keluarga lagi. Semua karyawan menyambutku dengan ramah, sebagian bahkan kaget ngelihat aku muncul tiba-tiba. Mas Arga udah balik, kemarin katanya lagi keliling. Cabang, kata salah satu manajer. Aku cuma senyum dan bilang, iya, lagi nyari udara segar. Aku nggak cerita ke siapa-siapa tentang apa yang sebenarnya terjadi, termasuk ke papa dan mama. Aku cuma bilang,
Aku belajar sesuatu beberapa bulan terakhir ini, dan sekarang aku tahu apa yang penting. Di rumah, Mama sempat nanya, "Kamu masih sama Livia?" Aku diam, lalu jawab pelan, "Udah enggak, Ma." Mama kelihatan sedih. Padahal Mama suka dia. "Iya, aku juga dulu suka dia," jawabku, lirih. Tapi kadang, cinta aja nggak cukup. Selama 2 minggu, aku hidup normal lagi. Tapi kali ini, aku lebih banyak mikir. Aku nggak lagi ngincer kemewahan, nggak lagi senang nongkrong di tempat mahal. Bahkan mobilku jarang aku pakai. Aku lebih senang jalan kaki sore-sore, liatin orang-orang, dengar suara kota, hirup udara sore yang tenang. Kadang aku iseng buka akun media sosial Livia. Tapi dia udah nggak update lagi. Foto kami udah dia hapus. Nama dan bionya berubah. Sekilas aja. Lalu aku tutup lagi. Jujur aku nggak marah. Aku nggak benci dia. Tapi aku kecewa. Bukan karena dia ninggalin aku, tapi karena dia nggak jujur sejak awal. Kalau aja dia bilang terus terang dari dulu, bahwa dia nggak siap hidup susah, mungkin aku nggak bakal kecewa sedalam ini. Aku bisa ngerti, semua orang punya standar dan keinginan hidup masing-masing. Tapi setidaknya, aku berhak tahu kebenarannya. Yang bikin lebih nyesek itu bukan karena aku nggak dipilih, tapi karena aku sempat percaya bahwa dia akan tetap tinggal meski semuanya hilang. Hari ke-14 sejak pertemuan itu, aku duduk di balkon lantai 2, ngopi sendirian. Angin malam lumayan dingin, tapi menenangkan. Dari jauh, aku bisa lihat lampu-lampu kota yang menyala, suara motor, anjing tetangga menggonggong. Lalu HP-ku bunyi. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mas Arga, ini aku, Livia." Aku bengong beberapa detik. Rasanya lama banget gak denger nama itu disebut. Aku gak tahu harus ngomong apa, tapi aku minta maaf. Mungkin Mas udah benci aku. Tapi aku cuma pengen bilang, aku gak pernah benar-benar nyangka semua itu cuma tes. Aku kaget, marah, kecewa, tapi juga malu. Karena ternyata aku gagal. Aku pikir aku kuat, tapi aku gak sekuat yang aku bayangin. Maaf, aku baca pelan-pelan. Nafasku dalam. Ada bagian dari diriku yang tersentuh. Tapi ada juga yang tetap terluka. Aku bales singkat. Aku gak benci kamu. Aku ngerti. Aku juga minta maaf karena udah ngetes kamu tanpa bilang. Jaga diri, ya. Pesan, itu terakhir. Gak ada lanjutan. Dan aku gak berharap ada. Malam itu aku sadar bahwa cinta itu bukan cuma soal siapa yang tinggal saat semuanya enak, tapi siapa yang tetap bertahan saat semuanya runtuh. Dan walaupun Livia nggak bisa jadi orang itu, aku tetap bersyukur pernah kenal dia. Dia pernah bikin aku bahagia, dan sekarang dia juga yang ngajarin aku tentang kenyataan. Aku kembali ke dalam rumah, matikan lampu balkon dan naik ke kamar. Besok, hari baru dimulai, dan aku siap melangkah. Sendiri, tapi lebih kuat. Karena kadang, kehilangan adalah cara hidup menunjukkan kita jalan yang lebih tepat. Hari itu, langit mendung. Aku lagi duduk di kantor, ngerjain laporan keuangan sambil ngopi. Semuanya biasa aja, sampai tiba-tiba HP-ku bunyi. Satu pesan masuk dari nomor yang gak aku kenal. "Mas Arga, aku Livia. Aku gak minta banyak. Cuma minta waktu. Bisa kita ketemu?" Aku diam lama. Rasanya kayak ditarik balik ke masa yang udah aku kubur. Nama itu, suara itu, semuanya masih jelas di kepala. Tapi hatiku udah gak sama. Aku baca lagi pesannya. Kali ini lebih pelan. "Livia." Dia balik. Atau lebih tepatnya dia datang lagi. Aku gak langsung jawab. Aku taruh HP di meja, nyender ke kursi, mata ngeliat ke jendela. Di luar, gerimis mulai turun. Rasanya pas banget sama isi pikiranku. Sore itu aku pulang lebih cepat. Di perjalanan pulang, aku mikir panjang. Antara penasaran, ragu, dan jujur aja, sedikit luka lama ikut naik ke permukaan. Tapi entah kenapa, aku tetap balas pesannya, "Kapan kamu bisa?" Jawabannya cepat, "Besok sore." Tempat yang biasa, taman dekat rumah kamu. Aku cuman balas, "Oke." Besoknya, aku datang lebih awal.
Duduk di bangku taman yang udah lama nggak aku datengin. Pohon-pohon masih sama, bangku tua dari kayu masih ada, dan anak-anak kecil masih main kejar-kejaran. Tapi rasanya semua itu sepi di mataku. Aku gelisah, tapi juga pengen cepat selesai. Sekitar 15 menit kemudian, Livia datang. Dia pakai jaket krem dan celana jeans. Rambutnya diikat, wajahnya tanpa riasan tebal kayak biasanya. Tapi yang paling beda, matanya. Bener-bener kelihatan capek. Begitu dia duduk, dia diam dulu. Lama. Aku juga nggak ngomong apa-apa. Sampai akhirnya dia buka suara. Pelan banget. Kayak takut patah. Mas Arga, aku minta maaf. Aku masih diem. Livia narik napas panjang. Waktu kamu ninggalin aku pikir aku kuat. Aku pikir aku bisa jalan sendiri. Tapi ternyata, aku salah. Dia mulai berkaca-kaca. Suaranya mulai gemetar. Cowok yang waktu itu kamu lihat. Iya, aku sempat deket sama dia, teman lama. Dia kelihatan perhatian, mapan, dan jujur aja, aku waktu itu capek banget. Capek sama keadaan, sama tekanan. Aku nyoba ngikutin saran teman-temanku. Aku masih dengerin, tapi aku nggak potong. Tapi ternyata, dia cuman manis di awal. Janji ini, janji itu. Katanya mau serius. Tapi makin kesini, makin aneh. Mulai jarang hubungi aku, alasan sibuk kerja. Mulai ngilang pas aku lagi butuh. Dan dia juga punya cewek lain. Dia nangis, tapi bukan tangisan dramatis kayak di sinetron. Ini tangisan lelah. Air mata orang yang kayaknya udah kehabisan tenaga buat jaga gengsi. Aku bodoh, Mas. Aku lepasin orang yang paling tulus cuma karena aku takut susah. Aku pengen masa depan yang enak, tapi malah milih jalan yang salah. Dan sekarang, aku cuma pengen bilang, aku nyesel. Aku diem. Bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku ngerasa kosong. Dulu, denger Livia nangis bisa bikin aku panik. Sekarang, entah kenapa, aku cuma bisa ngelus dada pelan. Maaf, Liv. Akhirnya aku ngomong. Suaraku pelan, tapi tegas. Aku dengerin semuanya, dan aku ngerti. Dia lihat aku dengan mata merah. Kamu masih sayang aku senyum kecil. Tapi senyum itu lebih ke sedih. Aku pernah sangat sayang sama kamu. Tapi sekarang, aku nggak tahu itu masih ada atau enggak. Dia ketunduk. Tangannya gemetar, nahan air mata lagi. Selama aku ninggalin kamu, aku banyak mikir. Lanjutku, aku nyari tahu rasa sayangku ke kamu itu karena cinta atau cuma karena kebiasaan. Dan setelah semuanya, aku sadar, aku cinta sama orang yang aku kira kamu. Bukan kamu yang sebenarnya. Livia kehabisan kata-kata. Dia cuma duduk, sambil terus sesenggukan. Aku kasih dia waktu. Beberapa menit kami cuma duduk, ditemani angin sore dan suara anak-anak yang mulai dipanggil pulang orang tuanya. Aku nggak minta kita balik, katanya akhirnya. Aku cuma pengen minta maaf dan bilang, kamu orang baik, aku doain kamu nemuin orang yang lebih baik dari aku. Aku angguk. Terima kasih, Liv. Itu doa yang baik, dan aku juga doain kamu. Bisa bahagia, bener-bener bahagia. Tapi kali ini, bukan karena uang atau status, tapi karena kamu belajar buat jujur sama diri sendiri. Dia berdiri pelan. Matanya masih sembab, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Jaga diri ya, Mas. Aku angguk lagi. Kamu juga. Dia jalan pelan, ninggalin taman itu. Aku masih duduk di bangku yang sama, liatin punggungnya makin lama makin jauh, sampai akhirnya hilang di balik pepohonan. Dan saat itu, aku nggak nangis. Nggak juga sedih. Rasanya tenang. Kayak ada satu bab yang akhirnya selesai dengan tenang. Aku berdiri, ambil jaket, dan siap jalan pulang. Hidup ini aneh. Kadang kita harus jatuh dulu buat ngerti arti ketulusan. Dan sekarang, aku tahu, aku udah siap buat buka hati lagi. Tapi bukan buat masa lalu. Buat masa depan yang lebih jujur dan nyata. Hari-hari berlalu setelah pertemuan terakhir itu. Aku pikir semuanya udah selesai. Aku bisa lanjut hidup tanpa perlu ngelirik ke belakang lagi.
Tapi ternyata ada yang masih mengganjal. Rasanya belum tuntas. Belum jujur sepenuhnya. Sore itu, tanpa rencana yang jelas, aku ngetik pesan. Singkat aja. Aku mau ngomong. 1 kali lagi. Livia bales beberapa jam kemudian. Kapan? Besok tempat yang sama. Aku gak mikir ini bakal ngerubah apapun. Tapi setidaknya aku bisa jujur, sepenuhnya. Biar gak ada yang ditutupin, biar dia juga tahu siapa aku sebenarnya dan kenapa semua ini terjadi. Besoknya, aku datang lagi ke taman itu. Langit cerah. Aneh, cuacanya kayak gak cocok sama isi hatiku yang berat. Aku duduk di bangku yang sama, nunggu. Gak lama, Livia datang. Masih dengan ekspresi yang susah ditebak. Tapi ada sesuatu di matanya, mungkin kelelahan, atau mungkin penasaran. Aku, dengerin, katanya pelan. Aku tarik napas panjang. Jantungku deg-degan, padahal ini cuma cerita. Tapi mungkin karena ceritanya bukan sembarang cerita. Ini tentang niatku yang sebenarnya. Aku mau jujur, Liv. Dari awal, semua yang kamu lihat, itu bukan aku yang sebenarnya. Dia langsung ngangkat kepala. Matanya menatap tajam. Aku bukan beneran miskin. Bukan juga beneran kurir online. Semua yang kamu lihat, itu rencana. Aku nyoba ngetes kamu. Livia kaku. Nggak ngomong apa-apa. Tapi dari cara dia lihat aku tahu. Dia kaget. Mungkin marah juga. Aku tahu ini kelihatan kejam. Tapi aku punya alasan. Aku pernah disakitin cewek yang cuma deketin aku karena tahu keluargaku kaya. Aku trauma, Liv. Sejak itu aku nggak percaya orang dengan mudah, termasuk kamu. Bukan karena kamu salah, tapi karena aku takut. Livia masih diam. Tapi aku bisa lihat rahangnya mengeras. Matanya mulai merah, tapi bukan karena sedih. Lebih ke arah menahan emosi. Jadi, semua ini cuma tes? Tanyanya akhirnya. Suaranya berat, penuh tekanan. Aku angguk pelan. Ya, aku pengen tahu. Kamu sayang aku karena siapa aku? Atau karena apa yang aku punya? Dia tertawa kecil, hambar. Bukan ketawa karena lucu, tapi lebih ke ketawa kecewa. Dan kamu pikir itu adil? Aku nggak jawab langsung. Karena jujur aja, aku pun ngerasa ini bukan hal yang sepenuhnya benar. Nggak ada yang adil dari semua ini, Liv. Nggak dari pihak kamu, dan nggak juga dari pihak aku. Tapi aku harus tahu, dan ini satu-satunya cara yang bisa bikin aku yakin. Dia diem. Lama. Sampai akhirnya dia duduk lagi, dan menatap aku lurus-lurus. Aku nggak tahu harus marah atau sedih. Tapi sekarang semuanya masuk akal. Kenapa kamu tiba-tiba miskin? Kenapa kamu berubah drastis? Kenapa kamu kelihatan gak peduli sama kerjaan beneran? Semuanya rencana. Aku mengangguk. Iya. Dan aku tahu kamu ngerasa disakiti. Tapi aku juga disakiti, Liv. Masing-masing. Dari kita bawa luka. Dan masing-masing dari kita bikin keputusan yang gak sempurna. Dia tarik napas panjang. Tapi tetap aja, Mas. Kalau kamu percaya sama aku, kamu gak bakal ngelakuin ini. Kamu bakal ngomong dari awal. Aku tahu. Dan itu salah satu hal yang aku sesalin. Dia masih menatap aku. Kali ini lebih tenang. Tapi dalamnya, aku tahu. Hatinya kacau. Dan kamu gagal, Liv. Suaraku pelan. Tapi bukan karena kamu jahat. Kamu cuma belum siap untuk jalan yang berat. Kamu nyari kenyamanan. Itu wajar. Tapi aku nyari ketulusan. Dia tunduk. Tangannya ngelap air mata yang mulai jatuh. Aku gak bisa nyalahin kamu sepenuhnya. Aku ngerti kok. Siapa sih yang gak pengen hidup enak? Tapi aku juga gak bisa maksa diri buat bareng sama seseorang yang cuma bisa nemenin saat semuanya baik-baik aja. Dia angkat kepala. Jadi, ini terakhir? Aku angguk. Iya, ini terakhir. Dan aku bilang semua ini bukan buat nyakitin kamu lagi. Tapi supaya kamu tahu bahwa kamu pernah dicintai sepenuh hati, dan kamu pernah jadi harapan paling besar dalam hidup seseorang. Dia senyum, meski matanya masih berkaca-kaca. Dan sekarang udah bukan? Aku jawab jujur. Sekarang aku cuma pengen damai.
sama diri sendiri, sama masa lalu, sama semuanya. Aku gak benci kamu, Liv. Tapi aku juga gak bisa balikin rasa itu. Kami duduk dalam diam cukup lama. Kayaknya masing-masing dari kami ngerasa kosong. Tapi sekaligus lega. Karena gak ada lagi yang ditutupin. Akhirnya dia berdiri. Kali ini gak ada pelukan, gak ada tangisan dramatis, gak ada janji-janji klise. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, akhirnya saling merelakan. "Terima kasih, Mas," katanya pelan. "Atas segalanya, baik dan buruk. Aku berdiri juga. Kamu juga. Hati-hati ya." Dia berbalik, berjalan pelan meninggalkan aku. Dan aku tahu, kali ini beneran selesai. Gak ada penyesalan, hanya pelajaran. Aku ngeliat langit yang mulai berubah, warna. Senja mulai turun, dan angin sore meniup pelan. Aku narik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku senyum. Bukan karena semuanya berjalan sesuai rencana, tapi karena akhirnya aku bisa jujur sama dia, sama diriku sendiri. Dan sekarang, aku siap lanjut ke bab berikutnya dalam hidupku. 3 bulan udah lewat sejak hari terakhir aku dan Livia duduk bareng di taman itu. Waktu berjalan pelan di awal, tapi perlahan mulai terasa biasa lagi. Hidup kembali ke ritme semula. Kesibukan, urusan bisnis, dan keluarga mulai menyita pikiran. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada bagian yang berubah. Aku jadi lebih berhati-hati, lebih banyak berpikir sebelum percaya. Tapi anehnya, aku juga lebih damai. Sampai akhirnya, satu sore yang biasa, aku diundang temanku buat ikut kegiatan sosial di pinggiran kota. Gak ada niat apa-apa. Aku cuman mikir, ya udah, sekalian nyari udara segar, bantu-bantu, ketemu orang baru. Kegiatannya sederhana. Bersih-bersih taman umum, terus lanjut bagi-bagi makanan buat anak-anak jalanan. Di sanalah aku pertama kali ketemu dia. Keisha. Cewek yang dari awal udah kelihatan beda. Bukan karena dandanan, bukan juga karena gaya bicara, tapi karena senyumnya. Tulus, gak dibuat-buat, dan selalu muncul bahkan di saat paling sederhana. Waktu itu dia lagi ngatur anak-anak kecil yang antre makanan. Aku bantu nyiapin kotak nasi, dan tiba-tiba dia nengok sambil senyum. "Makasih, Mas. Cepet juga bungkusnya," katanya sambil ngelirik kotak yang aku pegang. Aku cuma nyengir. "Masih belajar ini. Takut kalah cepet sama kamu." Dia ketawa pelan. "Bukan lomba kok. Itu percakapan pertama kami. Gak panjang, tapi ringan. Dan rasanya menyenangkan." Setelah acara selesai, kami ngobrol lebih banyak. Tentang kegiatan sosial, tentang kerjaan dia di komunitas, tentang hobinya nulis puisi, dan tentang hidup. Gak ada satupun pembicaraan yang nyentuh soal kerjaanku, mobilku, rumahku, atau berapa saldo rekeningku. Dia bahkan gak nanya namaku lengkap sampai pertemuan ketiga. Kami mulai sering ketemu. Kadang di acara komunitas, kadang sekadar ngopi bareng di warung kecil dekat taman kota. Aku pelan-pelan mulai ngerasa nyaman. Bukan karena dia baik, tapi karena dia gak pernah pura-pura. Apa yang dia pikirin, dia bilang. Kalau lagi capek, dia ngaku. Kalau lagi seneng, dia ketawa lepas. Dan yang paling bikin aku tersentuh, dia suka dengerin. Bener-bener dengerin. Suatu hari aku iseng nanya, "Kamu gak pernah tanya kerjaanku apa, Keish?" Dia senyum sambil nyeruput es tehnya. "Kalau kamu mau cerita, pasti kamu bakal cerita sendiri. Tapi kayaknya kamu bukan pengangguran sih. Soalnya, tiap ketemu bajunya selalu rapi banget." Aku ketawa. "Kamu pinter juga ya ngamatin." Dia angkat bahu. "Aku gak butuh tahu kamu siapa di atas kertas. Aku cuma pengen tahu kamu siapa pas kita ngobrol kayak gini." Dan kalimat itu bikin dadaku hangat. Gak semua orang bisa ngomong kayak gitu tanpa maksud apa-apa. Hari demi hari, aku mulai buka diri. Pelan-pelan, aku cerita soal keluargaku, soal bisnisku, bahkan soal masa laluku sama Livia. Dia dengerin semuanya, gak ngehakimi, gak nyalahin,
Gak juga berusaha terlihat sok bijak. Dia cuma bilang, "Kayaknya kamu belajar banyak ya dari semua." Itu, aku angguk. "Dan aku masih terus belajar." Dia senyum lagi. "Sama, aku juga." Keisha bukan tipe cewek yang suka pamer atau banyak tuntutan. Bahkan waktu aku tawarin buat dijemput pakai mobil, dia sering nolak. "Aku bisa naik ojek online kok. Lagian, aku udah biasa." Gak pernah sekalipun dia minta dibeliin barang mahal atau diajak ke tempat fancy. Baginya, makan tahu crispy dan es teh di pinggir jalan sambil ngobrol, itu udah cukup. Satu malam, setelah kami selesai dari acara baksos di daerah pinggiran kota, aku berhenti di pinggir jalan sambil liatin langit. Keisha berdiri di sampingku. "Aku dulu suka ngeluh, Keish," kataku pelan. "Ngerasa hidup gak adil. Tapi sekarang aku sadar. Mungkin yang penting bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang ada di samping kita pas kita gak punya apa-apa." Keisha, lihat aku, matanya lembut. "Kamu gak sendiri yang pernah ngerasa kayak gitu. Tapi gak semua orang bisa nyadarinya secepat kamu." Aku nengok ke dia. Dan gak semua orang mau bertahan sama orang yang gak sempurna. Dia senyum. "Gak ada manusia yang sempurna, Mas. Tapi kalau kita saling jujur dan nerima, itu udah lebih dari cukup." Dari situ, aku makin yakin. Yakin kalau aku gak perlu lagi nyoba orang. Gak perlu pura-pura, gak perlu tes aneh-aneh. Karena cinta sejati gak butuh bukti lewat pura-pura. Tapi justru butuh keberanian buat jujur sejak awal. "Livia, aku dengar dari teman lama kalau dia sekarang kerja di kota lain. Katanya, dia mulai dari nol juga. Gak banyak yang aku tahu soal dia sekarang. Tapi aku doakan yang terbaik. Aku gak punya dendam, gak juga rasa ingin balas. Karena kalau gak ada dia, mungkin aku gak akan belajar segini banyaknya. Mungkin aku gak bakal ngerti bedanya cinta yang berdasarkan rasa nyaman dan cinta yang berdasarkan ketulusan. Dan sekarang, aku tahu bedanya." Hari itu aku jalan pulang sambil nyetir sendiri. Keisha duduk di sebelahku, ngeliatin jalan sambil dengerin lagu pelan. Tangannya nyentuh tanganku sebentar, lalu kembali ke pangkuannya. Gak banyak kata, tapi rasanya tenang. Aku ngeliat dia sebentar, lalu bilang pelan, "Keisha." Dia nengok. "Iya, Mas. Kalau suatu hari hidupku berubah lagi, naik atau turun, kamu masih bakal tetap ada nggak?" Dia senyum kecil. "Aku nggak janji soal masa depan, Mas. Tapi aku janji, aku bakal jujur sama kamu, terus. Selama kamu juga jujur sama aku." Aku ketawa kecil. "Deal." Dan malam itu, aku sadar. Akhir cerita nggak selalu tentang balas dendam, atau tentang kembali ke yang lama. Kadang, akhir cerita terbaik adalah saat kita akhirnya nemuin seseorang yang nerima kita. Apa adanya, tanpa syarat, tanpa paksaan. Cinta yang sesungguhnya bukan soal siapa yang punya paling banyak, tapi soal siapa yang tetap tinggal saat kita nggak punya apa-apa. Gimana menurut kamu? Kalau kamu jadi Arga, apa kamu bakal lakuin hal yang sama? Atau, kalau kamu di posisi Livia, apa kamu masih bakal bertahan? Cerita ini mungkin fiksi, tapi rasanya nyata ya. Karena cinta sejati nggak diuji saat kita lagi punya semuanya. Tapi justru saat kita nggak punya apa-apa. Kalau kamu pernah ngerasain hal serupa, tulis di kolom komentar. Kita ngobrol di sana. Jangan lupa subscribe channel ini, karena satu cerita bisa ngingetin kita bahwa kita nggak sendirian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.